Kemarin kita udah belajar mengenai adjusting entry, tetapi kita baru belajarnya yang deferral. Oke. Dan deferral kemarin kalian udah belajar itu ada yang tipikalnya prepaid expense, di mana ada prepaid expense kita bagi lagi, ada supplies, ada insurance, atau misalnya rent ataupun advertising, terus juga ada yang depreciation. Terus ada lagi yang untuk yang unearned revenue. Oke. Nah, setelah itu sekarang kita belajar untuk yang accrual. Oke. Kalau yang accrual ini adalah kita akan melakukan pencatatan accrual. Accrualnya dibagi menjadi dua. Ada accrue revenue, ada accrue expense. Ada accrue revenue, ada accrue expense. Accrue revenue itu pendapatan, ya, perusahaan mencatat pendapatan atas jasa yang sudah dilakukan, tetapi belum dicatat pada saat ketika mau tanggal laporan keuangan. Misalnya mau buat laporan keuangannya untuk tanggal 31 Oktober. Jadi gini ya, kalian jangan menganggap kalau misalnya nanti dibilang di laporan keuangan Statement of Financial Position 31 Oktober 2021, ya, di judul laporan keuangannya itu, kalian jangan berpikir bahwa berarti buat laporan keuangannya, proses pembuatan laporan keuangannya harus tanggal 31 Oktober, bukan ya, bukan seperti itu. Karena kalau ditanya pada umum, praktiknya gimana, Bu? Praktiknya itu adalah pada umumnya buat laporannya nanti beberapa hari setelah itu tuh. Biasanya tanggal 1 November, 2 November baru dibuat. Karena kan ngumpulin data dulu nggak? Buktinya, fakturnya, segala macam, baru untuk kemudian nanti dicatat untuk nanti akhirnya buat jadi laporan keuangan. Ya, tapi tanggal yang di situ maksudnya adalah untuk tanggal itu jumlah kasnya berapa. Jadi laporannya, bukan tanggal proses pembuatan. Nah, ini jadinya berdasarkan yang laporan keuangan nanti yang mau dibuat, ada pendapatan yang belum dicatat, padahal udah dilakukan. Nah, sehingga kita harus catat. Nah, itu yang namanya accrue revenue. Yang expense juga sama. Ada expense yang sudah terjadi, tetapi belum dibayarkan ataupun belum dicatat pada saat tanggal laporan itu, sehingga itu namanya accrue expense. Oke. Nah, ini untuk yang accrue revenue sama accrue revenue tidak ada masalah harusnya kalian. Jadi konsepnya kayak ibaratnya kamu belum mencatat pendapatan, ya, kalian belum mencatat pendapatan karena belum ditagih, karena kalian belum memberikan tagihan kepada customer. Kamu sudah melakukan pekerjaan, tapi kamu belum memberikan tagihan kepada customer. Logikanya, berarti uangnya udah diterima atau belum pada saat itu? Ketika kamu menyadari, kamu sudah mengerjakan pekerjaan, tapi tagihannya belum dibuat. Udah atau belum? Belum dibayar, Bu. Belum dibayar. Oke. Nah, oleh sebab itu, maka untuk yang accrue revenue, jurnal yang akan dicatat adalah ya udah jurnal ketika kita mencatat pendapatan tetapi yang belum dibayar, yaitu account receivable pada service revenue. Ini adjusting entry-nya atau jurnal penyesuaiannya. Oke. Ini yang accrual. Ya. Jadi jurnal pencatatannya ini aja. Jadi tinggal dilihat kalau misalnya contoh soalnya perusahaan sudah melakukan pekerjaan tetapi baru mengirimkan tagihan kepada customer. Nah, itu berarti accrue revenue tuh. Karena berarti logikanya si perusahaan belum pernah mencatat. Karena kan kita dasar pencatatannya itu harus ada bukti dokumen. Ya. Nah, bukti dokumennya itu berupa apa? Salah satunya yang tadi yang berupa yang tagihan itu. Oke. Nah, kalau accrue revenue sudah, sekarang kita ke yang accrue expense. Ya. Accrue expense tadi yang sudah saya bilang bahwa
kalian misalnya belum bayar, ya, ataupun misalnya bebannya sudah terjadi, oke, tapi belum dicatat sama kalian. Oke. Nah, untuk yang accrue expense itu dibagi lagi. Ya, untuk yang accrue expense itu dibagi lagi. Ini misalnya kita belajar dulu untuk yang accrue interest. Accrue expense yang pertama adalah ada accrue interest. Accrue interest ini apa? Accrue interest ini adalah ketika misalnya perusahaan kalau pinjam uang, ya, perusahaan kalau pinjam uang ke bank misalnya, apa aja sih yang harus dibayar? Kamu misalnya pinjam uang ke bank 100 juta, nanti dibalikin ke banknya 100 juta atau gimana? Ada bunganya, Bu. Ada bunganya. Oke. Nah, accrue interest ini adalah terkait dengan pencatatan bunga, beban bunga, ya, yang nanti akan dibayarkan. Cuma permasalahannya, kita katakan sebagai accrue interest, ini adalah ketika misalnya pembayaran bunganya pada saat tanggal laporan, beban bunganya belum dibayar, nanti dibayarnya. Oke. Nah, tetapi kalau di akuntansi, kita sistemnya adalah karena beban bunganya ini berdasarkan periode, kan ya selama kamu pinjemnya lama, otomatis kamu bayar bunganya berdasarkan misalnya bulan atau tahun gitu kan jadinya itu harus terus berjalan. Oke. Nah, oleh sebab itu meskipun misal asumsi adalah dia bayar bunganya nanti di akhir berbarengan dengan pokok, misalnya dia pinjam uang itu untuk jangka waktu 2 tahun, ya, nanti di akhir tahun kedua udah selesai bayar pokok plus bunga secara total. Nah, tapi kalau di akuntansi, untuk beban bunganya sendiri, itu harus sudah diakui secara periodik, satu persatu. Ya. Jadi nanti adjusting entry-nya, jurnal penyesuaiannya, itu adalah interest expense. Kreditnya adalah karena belum dibayar, berarti masih jadi utang. Yaitu utang bunga, interest payable. Ini jurnalnya. Contoh. Perusahaan meminjam uang ke bank, ya, berupa notes senilai $1 juta, ya, dengan tingkat suku bunga 5%. Okay. Jangka waktunya itu adalah misalnya 6 bulan. Nah, ini. Contoh ini soalnya seperti ini. Perusahaan meminjam uang ke bank berupa not nilai $1 juta dengan tingkat suku bunga 5%, jangka waktunya 6 bulan. Pembayaran bunga dilakukan di tanggal jatuh tempo. Berarti bayar bunganya berbarengan di 6 bulan kemudian. Oke. Nah, sekarang kita fokusnya ke perhitungan bunganya saja. Karena ini yang accrue-nya kita ngomongin adalah accrue untuk yang bunga. Di dalam ketika kalian ketemu soal ada tingkat suku bunga 5%, ini artinya adalah bunga untuk per tahun. Jadinya bunga per tahunnya adalah 5%. Ya, kalau dibilang suku bunga itu berarti adalah per tahun. Ya, jadi 5% per tahun. Kecuali ada keterangan lain, misalnya dikasih tahu 5%-nya per bulan misalnya. Nah, itu berarti udah jelas per bulan. Tapi kalau tidak ada keterangan sama sekali, mostly itu kita pasti berarti per annum. Ada istilahnya per annum, berarti per annual, per tahun. Oke. Nah,
Misalnya perusahaan meminjam uang ke bank itu tanggal 1 Oktober 2021. Ya. Nah, sekarang laporan keuangan dibuat per bulan. Laporan keuangan dibuat setiap akhir bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu tanggal 31 Oktober 2021, ya, perusahaan akan mencatat terkait dengan yang bunga ini. Ya, terkait dengan beban bunga ini, berapa yang harus dicatat? Kalau misalnya tadi pinjam uangnya $1 juta, tingkat suku bunganya 5% per tahun. Berarti untuk bunga di tanggal 31 Oktober 2021, berapa yang harus kita catat? Cara hitungnya gimana, Nak? Ada yang tahu? Halo? Bunganya 5% per tahun. Sekarang kalian hitung untuk yang 31 Oktober 2021. Tadi dia pinjamnya 1 Oktober 2021. Berarti beban bunganya harusnya berapa? Perhitungan beban bunganya adalah seperti ini. 1 juta dikali 5%. 1 juta dikali 5%, itu berarti hasilnya bunga untuk per berapa? 1 tahun. Per tahun. Oke. Nah, sementara kamu harus akui bunga untuk berapa periode? Yang di sini. 6 bulan. No, untuk adjusting entry ini. 1 bulan. Nah, kamu akui untuk yang 1 bulan. Berarti kalian akan akui yang 1/12. Ya. Oh, mau gini. Interest expense per tahun berarti kan 1 juta ya, dikali 5%. Ini per tahunnya kan? Berarti kalau interest expense per bulan dibagi 12 kan? 4167. Oke. Nah, ini juga sama nih. Ini kan berarti 1 juta dikali 5% dikali 1/12. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nanti berarti waktu tanggal 30 November 2021 jurnalnya gimana, Mak? November 2021 jurnalnya gimana? Jurnal penyesuaiannya. Halo? Interest expenses yang di debit, interest payable di kredit. Berapa? $1.533. Oh. Ingat kayak sistem yang kemarin? Sama ya, Bu? Sama. Sama kayak kemarin yang kalian hitung depresiasi expense itu. Ya, paham ya? Karena kan ini dia buat laporan keuangannya per bulan. Berarti kan yang kemarin kan kamu udah ngakui ada utang bunga kan sebesar 4.000.
Kalau kamu nyatetnya 8.000, berarti utang bungamu udah 12.000 dong. Ya, nambah kelebihan. Oke. Nah, ini dia kira-kira bayarnya kapan sih, Mak? Berarti 6 bulan lagi. iya, kapan 6 bulan lagi? Itu juga saya tahu. Tanggalnya tanggal berapa? Maret bukan, Bu? 31 Maret. 31 Maret atau 1 April ya? Nah, nanti waktu tanggal 1 April, nanti tanggal 31 Oktober, 30 November, 31 Desember, 31 Januari, dan seterusnya, itu kan akan membuat jurnal penyesuaian terusnya seperti ini. Oke. Nah, nanti pada saat tanggal, kita katakan 1 April lah dia bayar ini, kira-kira berapa sih uang yang akan dibayar perusahaan yang dibalikin ke bank? Yang pokoknya berapa? 1 juta. 1 juta. Terus? Tambah 25.000. 50.000. 50.000. 25.000. Dari mana? Itu yang tahunnya dibagi 2. Kalau nggak yang per bulannya kali 6. Oke. Ini kan 1 juta dikali 5%. Ingat, ini kan bunga per tahun. Nah, sekarang kan kamu pinjamnya untuk berapa lama? 6 bulan aja. Ya, berarti 6 per 12. Ini 25.000. Ya. Nah, berarti kan uang yang dikeluarin untuk bayar kan segini nih. Oke. Ya. Ini prinsipal. Prinsipal itu maksudnya pokoknya ya. Ini interest. Ini yang paid. Nanti jurnalnya pertama karena ini berupa notes, berarti kan utangnya berkurang nih, notes payable-nya berkurang waktu bayar utang 1 juta. Terus ada utang lagi, satu lagi apa? Utang bunga. Utang bunganya di debit besar berapa? 25.000. Kreditnya apa? Cash. $1.25. Ini nanti ketika pembayaran. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Kalau misalnya saya ganti dikit soalnya. Laporan keuangan dibuat setiap akhir tahun. Tanggal 31 Desember 2021. Nah, berarti waktu tanggal 31 Desember 2021, jurnal penyesuaiannya gimana? Ini ceritanya soalnya dimodif. Jadi bukan dibuat tiap akhir bulan, tapi tiap akhir tahun. Sama dong. Interest expense sama interest payable. Terus? Lalu nilainya 12.500. Dari mana? Dari apa nih? Dari 50.000 dibagi 4. 12.500. Kan 3 bulan aja. Ini aja kan kalau bisa. Ini kan udah ada interest expense per bulan, nak. Ya, tinggal dikali aja 3 bulan. Kan bisa kan? Ya, tapi cara hitungku lebih gitu. Ya, oke. Nah, kita kan pakai yang ada yang udah di depan mata aja. Ya, biar nggak usah ribet hidup kalian. Oke? Nah, kayak gini kalau misalnya dibuatnya setiap akhir tahun. Oke? Kalau misalnya saya kasih soal tambahan ya. Ini belum tentu keluar di ujian, tapi maksudnya tambah pengetahuan bagi kalian. Misalnya dikatakan gini, laporan keuangannya dibuat setiap akhir bulan nih. Oke, laporan keuangan dibuat setiap akhir bulan. Terus habis itu dibilangnya bahwa pembayaran bunganya itu dilakukan
setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1. Oke, pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1. Pertanyaan saya, waktu tanggal 1 April 2021, ada yang tahu nggak jurnalnya apa? Jadi pembayaran bunganya itu dilakukan setiap tanggal 1, berarti setiap awal bulan dia bayar bunga. Ada yang tahu nggak di 1 April 2021 jurnalnya apa? Masih sama lah. Bulan kemarin mungkin. Hmm? Mungkin apa nih yang apa tuh, ini kan 1 April berarti 31 Maret ya? Kenapa? Karena gimana ya? Belajar kayak gitu sih. Ya iya. Apa jadinya? Ayo, ini Jadi- logika nak? Jadinya 31 Maret, karena 31 Maret beda satu tanggal. Pertanyaan saya jurnalnya apa? Dah, itu aja. Oh, Not payable. Not payable, oke. Berapa? 1 juta. 21.000. Not payable-nya berapa? Not payable 1 juta. 1 juta. Terus? Interest payable 20. Oh, ayo. Iya lah sama. 4.000 ya Bu? 4.106. Ya. Kenapa, Reina? 4.106. Soalnya yang sebelum-sebelumnya kan udah dibayarin semua, jadi tinggal yang bulan terakhir ya. Dilihat deh, ketika kamu mencatat interest expense pada interest payable, contoh ini ya, 31 Oktober 2021. Ini berarti bunga 4.166 waktu yang kamu catat, utang bunga waktu kamu catat 31 Oktober akan dibayar kapan? Yang di bulan ini, yang di tanggal 31 Oktober ini. Akan dibayarnya kapan nih? 1 November. 1 November. Yang ini juga sama, ini akan dibayar 1 Desember. Oke, ya. Baru catat, di situ bayar, catat bayar. Sehingga waktu tanggal 1 April, utang bunga yang masih kesisa yang belum dibayar berapa? Yang dicatat di tanggal? Yang dicatat di tanggal berapa nih? 31 Maret. 31 Maret. Oke? Paham ya? Jadi, ini tuh akuntansi semuanya logika. Ya, kamu udah bayar tiap bulan. Yang masa 1 April yang kamu bayar lagi full, kaya amat kamu. Ya, gitu loh. Ya, ini perhitungan sederhana. Ini sangat berguna loh, Nak. Karena nanti misalnya gini, katakan kamu minjem uang. Tapi jangan pinjol ya, jangan pinjaman online ya. Itu bahaya tuh. Ya, gara-gara pinjol bisa sampai berantem satu keluarga. Dan itu bisa menyusahkan loh. Saya kasih tahu ya, ketika kalian, ini intermezzo dikit, kalau misalnya pinjol itu, ketika kamu nggak bisa bayar, itu mereka punya sistem aplikasi yang sudah sangat canggih. Semua yang daftar kontak di HP-mu, itu mereka akan hubungi satu-satu, akan diteror. Karena kamu nggak bayar. Ya, misalnya ada yang nyimpen nomor saya nih, tiba-tiba nanti dihubungi. Anda mengenal orang ini ya? Ini dia nggak bayar ini segala macam. Terus saya yang dituntut disuruh bayar. Duit siapa? Kenapa saya yang disuruh bayar? Siapa yang minjem? Siapa yang bayar? Oke? Ya, jadi bahaya. Jangan seperti itu. Nah, kalian nanti misalnya dikasih pinjaman, harus tanya secara detail bagaimana prinsip pembayaran bunganya. Nah, jangan mau dibodoh-bodohin nanti. Ya, kamu udah bayar tiap awal bulan. Nah, terus nanti pas udah jatuh tempo, logikanya kan contoh kayak gini nih. Kamu tinggal bayar pokok sama tinggal sisa 1 bulan. Tapi kamu dibilang gini, kan ini per bulan ya. Ya udah berarti tinggal bayar sebesar berapa misalnya 25.000.
Nah, kamu kan udah panik kan, iyain aja ya udah dibayar deh itu 25.000. Padahal 25.000-nya sebagian udah kamu cicil setiap awal bulan. Oke? Ya, jadi kalau sistemnya pembayaran bunga, ya bayar bunganya itu ya berdasarkan temponya aja. Berapa lama? Nggak ada yang namanya pembayaran bunganya kamu udah bayar terus dibayar lagi ya atas yang bunga tersebut.